Nah, di sini ada demokrasi. Dalam sistem demokrasi, ada hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara. Dalam pandangan struktural, demokrasi adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Nah, oleh karena itu, demokrasi memungkinkan banyak perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara individu, di, di antara berbagai kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga pemerintah. Akan tetapi, demokrasi hanya akan menoleransi konflik yang tidak menghancurkan sistem politik. Iya, sebelumnya assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep masyarakat madani. Jadi masyarakat madani merupakan penerjemah konsep civil society, sebuah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat madani merupakan tiang utama dalam kehidupan politik berdemokrasi. Wajib bagi setiap masyarakat madani yang tidak hanya melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi masyarakat madani juga dapat merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Menurut Nurcholish Madjid, masyarakat madani sebagai masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Masyarakat muslim awal disebut umat terbaik karena sifat-sifat yang menghiasi diri mereka, yaitu tidak bosan-bosan menyeru kepada hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Allah dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya ada masyarakat madani. Karakteristik masyarakat madani. Satu itu ada sikap toleran antara sesama agama dan umat agama lain. Dalam masyarakat madani, demokrasi tidak sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi juga pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan masyarakat untuk semakin sejahtera. Yang kedua ada terintegrasi individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat dengan kontak sosial dan aliansi sosial. Yang terakhir itu yang ketiga, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan pemerintah keputusan pemerintah. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Peran pemerintah daerah dalam kebijakan. Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengurus sendiri rumah tangga pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk penyelenggaraan pemerintahan sebagai subsisten pemerintahan daerah. Pembangunan daerah didasarkan asas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dan situasi wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, daerah tidak saja mengurus rumah tangganya sendiri, akan tetapi juga menjalankan amanat, tugas-tugas, serta rencana-rencana pemerintahan pusat di daerah. Dua fungsi ini tentu saja membuat beban tersendiri yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan kedua fungsi tersebut, dibutuhkan beberapa sumber daya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan yang paling pentingnya itu adalah sumber daya ekonomi yang berjumlah sangat besar. Ya, lalu ada tujuan kebijakan desentralisasi. Yang pertama itu tujuannya itu untuk mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerahnya.
Yang kedua, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan pengurangan subsidi dari pemerintahan pusat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk mendorong pembangunan daerah sesuai dengan apresiasi dan kondisinya masing-masing daerah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.